wah ini harus buy. Karena overconfident itu, kalian akhirnya full margin, kalian margin call. Atau malah mungkin kalian hanya bercukup berlapang dada ketika menerima kata maaf dan diajak nanti untuk cari setup recovery lagi. Analisanya menjerumuskan. Di mana letak logikanya? Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita akan ngebahas satu perspektif yang menurut gue bisa sama-sama kita perbaiki lah untuk kedepannya ya. Bahwa namanya analisa gitu kan. Orang seringkali memperdebatkan analisanya salah, analisa harus benar kayak gitu. Ini di-trigger dari satu komentar yang muncul di video gue yang ini. Di sini dia bilang analisanya menjerumuskan. Oke, dan ini menjadi topik yang menarik yang sama-sama menurut gue bisa kita kulik gitu dan sama-sama kita bahas gimana sih cara kita menyikapi analisa yang dibagikan oleh orang lain. Pertama, buat gua gini, namanya analisa itu kan. Kalau kita perhatikan setiap pergerakan market itu pasti didasari oleh dua perspektif analis yang punya view yang berbeda dalam satu market struktur yang sama kayak gitu. Kalau misalnya kita ngelihat bagaimana secara teknik menganalisa, ada orang yang mengedepankan teknik analisa multi time frame. Ada yang typical trader yang sifatnya scalping 1 menit, scalping 5 menit, scalping 15 menit, scalping 1 jam. Ada yang mungkin swing daily, ada yang swing mingguan, ada yang swing bulanan, atau bahkan mungkin tahunan kayak gitu ya. Semua itu merupakan proses analisa dengan typical trading style yang berbeda-beda gitu. Of course setiap analisa ini pasti punya perspektif yang gak mungkin sama kayak gitu. Walaupun kita sama-sama ngelihat bahwa dalam satu time frame, kalau kita ngelihat struktur majornya ini misalnya lagi bullish gitu. Tapi toh bisa ada orang yang lihat bahwa saya mau buy, saya mau sell. Di sini kita melihat dari bagaimana satu orang itu melihat opportunity yang bisa dihasilkan. Ya, ada orang yang bisa sambil menunggu area entry saya yang mungkin masih di bawah, saya melihat bahwa ada potensi pergerakan dia akan turun dulu. Saya akan mengambil opportunity itu untuk ikut tren lagi posisi dia turunnya bawah dulu. Sehingga dia memutuskan untuk analisa saya sell gitu. Tapi tinggal permasalahan yang membedakan adalah di mana entry, di mana exitnya. Dan kalau misalnya gagal seperti apa. Sayangnya banyak orang yang menganggap bahwa yang namanya analisa itu harus 100% akurat. Dan ini menjadi satu perspektif yang membuat gue menyesatkan. Karena apa? Ketika ada orang yang membuat analisa dan analisanya nggak sejalan dengan apa yang mereka harapkan, mereka menyalahkan hal tersebut gitu. Apalagi untuk orang-orang yang membagikan analisanya secara publik ya, di online, di sosial media, mau di YouTube, mau di TikTok gitu, mau di Instagram juga kayak gitu. Orang sangat dengan mudah ngejudge, di mana proses judging ini yang menurut gue harus sama-sama kita sadari bahwa balik lagi adanya analisa itu kita mengukur, membuat beberapa skenario dengan probabilitas yang bisa kita atur juga. Bahwa namanya analisa nggak ada analisa 100% benar. Itu kita harus sadar dulu gitu bahwa setiap orang bisa punya perspektif yang berbeda, setiap orang bisa punya pengukuran yang berbeda, setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda. Tapi yang paling benar adalah market. Bagaimana market mau bergerak, ya analisa kita bisa salah. Ada kalanya analisa kita benar, ada kalanya kita salah. Ketika kita sebagai trader, kita tuh penting untuk kita membiasakan diri. Menjadi trader, ya harus belajar untuk menganalisa secara mandiri. Kita harus belajar melatih insting kita. Ketika kita menganalisa, belajarlah untuk membiasakan diri percaya dengan analisa kalian. Mungkin ada orang di tahap-tahap awal mula, setiap trading itu punya proses analisa yang bertahap. Banyak proses yang awalnya dia nggak teliti. Apa sih membedakan analisa yang bagus sama analisa yang pemula kayak gitu? Adalah ketelitian. Ketika kita pertama kali belajar untuk menganalisa, kita punya kecenderungan untuk banyak miss out atau banyak salah misinterpretasi. Ini pengalaman gue sendiri bahwa ketika kita belajar satu metode yang baru, apa yang dibagikan di YouTube, apa yang dibagikan secara teori, biasanya itu kelihatan sangat gampang banget. Ya kan? Misalnya kita masuk ke indikator stokastik menggunakan kalau misalnya udah masuk di area overbought,
berarti kita harus sell. Kalau misalnya udah masuk ke area oversold, berarti kita bisa buy. Pada realitanya, biasanya nggak kayak gitu. Ketika udah masuk ke area overbought, masih ada stay di overbought, sampai di bawah ke atas terus masih overbought. Dan disitulah biasa trader pemula itu mulai menyalahkan metodenya atau menyalahkan analisanya. Justru disitulah kita belajar memahami bahwa namanya metode, namanya analisa bisa salah. Dan di sini kita belajar untuk menyadari ketika analisa kita salah, berarti ada lesson learn, ada poin-poin yang bisa menjadi improvement buat kita ke depannya. Sama halnya ketika kita membandingkan analisa kita dengan jajan ke channel-channel orang lain. Di situ kita belajar untuk menjadi kritis. Bahwa ada pandangan baru yang mungkin selama ini kita nggak ngelihat. Maka itu analisa orang lain bisa membantu kita untuk melihat ada blind spot nggak yang selama ini kita miss out. Tapi apakah kita harus 100% percaya kepada analisa orang lain? Menurut gue sih nggak kayak gitu. Of course kita bisa lihat, kita bisa pilah-pilah. Make sense atau enggak? Benar atau enggak? Iya atau enggak? Apakah dia malah salah perspektifnya? Karena balik lagi, perspektif gue sama lu bisa jadi beda. Bisa jadi kita terjebak dalam bias kita sendiri. Bisa jadi kita nggak objektif. Apalagi kalau misalnya kita punya posisi, bisa jadi kita nggak objektif dalam menganalisa market. Nah disitulah kita harus secara kritis menilai apa informasi yang kita dapatkan, apakah sesuai dengan analisa kita atau sejalan dengan analisa kita. Kalau sejalan, berarti kita dapat adanya confluence, ya kan? Kalau misalnya nggak sejalan, ya kita pahami lagi. Bener nggak ya? Kalau nggak apa-apa, kita tetap bisa percaya dengan analisa kita sendiri. Karena pada akhirnya semua keputusan yang kita ambil saat kita pencet pending order ataupun market execution, semua itu ada di tangan kita masing-masing, ada di tanggung jawab kita masing-masing. Kalian boleh nonton 1000 video analisis, 1000 artikel analisis, 1000 mapping dari analis-analis yang ada di Telegram yang kalian join. Tapi pada akhirnya, keputusan akhir tuh ada di tangan kita masing-masing, ada di diri kita masing-masing. Masa? Karena kalian melihat 1000 analisa, bilang ini buy. Lalu marketnya turun, kalian salahin mereka. Padahal yang entry juga kalian. Apalagi kalau misalnya saat kalian entry, karena kalian ngelihat 1000 konten yang bilang, wah ini harus buy. Karena overconfident itu, kalian akhirnya full margin, kemudian nggak sesuai dengan analisa, kalian margin call. Kemudian kalian menyalahkan. Analisanya menjerumuskan. Kalau kita pikirkan, di mana letak logikanya? Kalian yang mencet tombolnya, kalian yang meresikokan, itu uang kalian, itu keputusan kalian. Lalu menyalahkan orang lain. Gue pengen nambah satu hal lagi yang kayak tadi lupa untuk disebutkan. Oke? Saya ambil satu contoh lagi, di mana gue yakin, pasti kan banyak banget nih join grup-grup Telegram yang sifatnya mungkin free, atau nggak mungkin yang bahkan berbayar ya, grup VIP berbayar gitu. Dan di sini, coba gue tanya, ketika analisa mereka salah, kalian marah-marah nggak? Nah, apa kalian yang udah bahkan berbayar ya, berarti kalian udah komit, kalian udah keluar cost sesuatu untuk melihat trading plan yang kalian ikuti itu gagal, bahkan karena kalian mungkin ada rasa overconfident ketika join dalam grup itu, melihat analisa itu, akhirnya kalian full margin dan akhirnya margin call gitu. Atau malah mungkin kalian hanya bercukup berlapang dada ketika menerima kata maaf dan diajak nanti untuk cari setup recovery lagi. Sedangkan ketika kalian mengkonsumsi konten-konten seperti ini yang sifatnya gratis, nggak berbayar, nggak ada komitmen, bahkan nggak ada obligation untuk 100% benar, kalian dengan mudah mencerca, menulis komen bahwa analisanya menjerumuskan. Padahal nggak ada juga sebenarnya yang ngajak kalian untuk menonton video analisa-analisa yang ada di YouTube. Itu kan kemauan kalian juga untuk keklik karena kalian penasaran. Karena kalau misalnya gue lihat-lihat ya, ketika analisanya benar, biasanya kalian tuh ya udah bagus. Paling kalian komen bersyukur, terima kasih, ya kan? Tapi ketika kalian salah, rasanya kayak kalian tuh yang paling dirugikan seantero dunia. Disinilah kita sebagai trader dituntut untuk menjadi dewasa. Dalam arti apa? Bahwa setiap analisa, setiap keputusan trading kita, mau itu buy, mau itu sell, mau orang bilang up, mau bilang down, final decision ada tangan kita. Dan ketika kita entry, tetaplah risk averse. Artinya jangan terlalu overconfident sehingga kalian melupakan potensi-potensi resiko yang ada. Di sini kita belajar bahwa namanya trading itu selalu ada potensi kerugian.
Ya, kalau misalnya orang yang setiap kali bikin konten kelihatannya profit, 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 coba deh kita bedah, bener gak sih se-profit itu terus menerus? Karena sehebat apapun trader, ya, pasti mereka kan mengalami namanya salah analisa, pasti akan namanya kena SL, pasti ada yang kena margin call, dan buat gua gak masalah namanya kena SL, namanya margin call, itu bagian dari resiko gitu. Ada tipikal orang yang memang dia entry dengan full margin, tapi dia memang udah merelakan equity-nya, kalau itu loss ya nggak apa-apa. Tapi ada orang yang trading dengan modal besar, equity-nya besar, mungkin ratusan ribu dolar, dia sangat berhati-hati ketika entry. Makanya resikonya mungkin 1% atau 0,5% gitu. Dan itu juga fine. Balik lagi ke style trading masing-masing. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Namanya kita ini lagi bisnis, kita lagi dagang. Ya kan? Setiap orang punya resikonya masing-masing, setiap orang punya preferensinya masing-masing untuk memilih mau cara apa. Yang penting ujung-ujungnya sejalan nggak dengan tujuan kita, antara itu gagal atau menghasilkan gitu. Jadi ya jangan sampai kita itu gini, sibuk untuk menyalahkan orang lain ketika analisanya nggak sejalan dengan apa yang kalian harapkan. Karena setiap orang gini, kalau contoh misalnya kayak kemarin contoh NFP, gue bilang oh kita NFP-nya akan down. Bener kan down sebenarnya kan, dari 92 sampai sempat ke 81, 80, walaupun gue bilang oh TP-nya mungkin kita bisa sampai ke 270, mungkin ke 60 kayak, tapi ternyata enggak. 80 dia balik lagi ke atas gitu. Kemudian gue udah bilang juga di video itu bahwa bukan ajakan entry, dan tetap percaya sama analisa kalian masing-masing. Kalian bisa tonton ulang semua video gue nggak pernah ngajak kalian untuk entry berdasarkan arahan gue, karena yang gue bagikan adalah ini mapping, ini perspektifnya gue, bagaimana gue melihat market, dan itu bisa jadi salah. Ya kan? Tetap kalau kalian udah punya planning sendiri, bahkan banyak teman-teman yang di grup yang juga japri gini. Kalau misalnya outlook-nya ke atas, ini bener nggak? Menurut gue bisa-bisa aja kayak gitu, karena tetap aja market punya probability. Kalau misalnya gue view-nya ke bawah, lu view-nya ke atas, ya tetap stick dengan plan kalian masing-masing. Karena disitulah kita menguji plan kita itu valid atau enggak. Walaupun mungkin kita salah plannya pun, resiko yang terjadi itu udah terukur dan memang udah kita atur sedemikian rupa supaya nggak hancur gitu. Memang itu udah bagian dari risk management yang terukur. Nah di sinilah gue pengen ajak teman-teman untuk belajar menjadi trader yang mandiri. Bahwa trading itu bukan soal plan kita seberapa tepat, bukan soal analisa itu harus 100% benar, tapi bagaimana kita mengatur money management kita. Percuma winning rate kalian 100%, oke? Jangan 100%, 99%, karena nggak mungkin ada winning rate yang sempurna. 99%, tapi 1% ketika kalian full margin, itu kena bakal margin call juga, rungkat juga. Jadi kuncinya bagaimana kita melihat sebuah analisa, satu, kritis, jangan terlalu percaya dan overconfident, karena gue pun sering mengalami namanya ngelihat analisa orang lain, kemudian kita goyah analisa kita sendiri. Kedua, atur money management yang benar. Jangan terlalu kemakan sama greed dan nafsu kita. Dan gue pun masih belajar untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, jaga psikologi. Bahwa ketika semua analisa mengarah sejalan dengan confluence dengan pandangan kita, jangan sampai kita juga FOMO. Karena pada akhirnya yang paling berkuasa adalah market. Dan gue mau kalian juga men-treat konten-konten yang ada di YouTube, di Instagram, di TikTok itu sebagai bentuk edukasi dan juga entertainment. Bahwa sebagai pandangan tambahan kalian boleh, tapi tidak harus wajib dijadikan sebagai acuan yang pasti. Karena yang namanya analisa pasti bisa salah. Dan daripada kalian sibuk-sibuk untuk tulis komentar-komentar yang hate, mendingan kalian ikutan untuk membuat konten. Bagiin perspektif kalian, analisa kalian ke lebih banyak orang juga, sehingga nggak cuma kalian aja yang pintar, tapi kita juga sama-sama bisa belajar. Kalau misalnya gue punya pandangan, kalian punya pandangan, kita bisa melihat kenapa sih lo bisa berpikir seperti itu, kenapa gue bisa berpikir kayak gitu, dan nanti kita lihat market kira-kira siapa yang benar. Karena analisa tuh nggak perlu diadu siapa yang paling pintar, tapi gimana kita bisa saling belajar dari analisa dan pendapat orang lain juga. Semoga ada pandangan yang bisa sama-sama kita pelajari dari video ini. Dan gue juga pengen dengar pandangan kalian mengenai soal bagaimana cara kalian menikmati konten-konten yang sifatnya analisa. Apakah kalian setuju dengan pandangan gue? Atau kalian punya pandangan lain soal ini? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian juga suka dengan tipe-tipe konten seperti ini,
Jangan lupa di like videonya supaya gue punya semangat untuk bikin konten-konten yang sifatnya kayak begini, nggak sebatas analisa seperti yang kayak biasanya. Oke? Jangan lupa subscribe juga dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.